Minta tolong kepada Allah. Ya, sudah dikasih tahu ayatnya, wasta'inu bisabri wassalah, wasta'inu bisabri wassalah, wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Cara minta tolong kepada Allah tuh kata Allah cukup dua. Yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah sholat. Awas, kalau saya bicara sholat, langsung kalian berpikir sholat yang 5 waktu. Itu juga betul, betul. Ya. Tapi sholat itu ada yang lebih keren lagi. Tidak 5 waktu, sholatnya sepanjang waktu. Itu yang lebih keren lagi. Sesuai dengan arti sholat. Sholat itu artinya adalah waslat. Waslat itu melekat, merasakan kehadiran Allah. Gak usah 5 waktu, sepanjang waktu. Nah, makanya kalau ingin merasakan sholat di dimensi ini, harus ikut pelatihan sholat khusyuk. Baru masuk ke situ. Ini baru bunga-bunganya aja supaya gelisah. Karena Allah bilang di ayat ini, wa innaha lakabiratun ila alal khasiin. Tidak ada, tidak akan bisa kamu minta tolong dengan sabar dan sholat, karena itu amat berat, kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Kalau ingin banyak uang, satu, jemput uang itu karena nggak punya kaki. Yang kedua, belajar berbagi, belajar memberi, uang akan datang. Karena rezeki itu seperti ayam. Kalau ayam dikejar, mau ditangkap susah. Tapi kalau kita menabur beras, ayam datang. Kayak gitu. Jadi kalau kita kesulitan selama ini, satu, tanya dirimu. Jangan-jangan itu rezeki yang Allah titipkan padamu hanya untuk dirimu sendiri. Lupa berbagi kepada orang lain. Bahkan untuk diri sendiri saja, pelitnya auzubillah. Hidup kayak gitu, gak bisa dinikmati. Jangan dikira loh, orang yang mengumpulkan rezeki itu dikira bahagia. Tidak. Ya, bahkan rezeki banyak bagi orang yang sempit sudut pandangnya malah jadi neraka. Tapi rezeki banyak bagi orang yang luas sudut pandangnya jadi surga. Coba, dulu sebelum punya apa-apa kan biasa. Setelah punya apa-apa bikin benteng rumah tinggi-tinggi. Kan takut. Betul nggak? Kenapa takut? Takut dirampok, takut diambil orang. Karena dia tidak pernah berbagi. Kalau kita berbagi kepada orang lain, semua orang di sekitar kita akan menjaga kita. Kita dijaga oleh mereka. Yang menjaga kita itu cinta kasih. Tidak usah cari ilmu teterak dikadek. Cari ilmu supaya uang ngadek. Itu yang namanya ilmu sakti itu. Jadi kesaktian itu adalah kebaikan kita. Karena kebaikan yang akan menjaga kita. Gak usah pakai pengawal. Gak usah pakai ngiung-ngiung. Gak usah. Gak usah. Semua orang di semesta ini sama pentingnya kok. Sama pentingnya. Jangan merendahkan orang. Jangan karena kita jabatannya tinggi merasa lebih penting dari orang lain. Gak ada pejabat kalau gak ada rakyat. Pagi-pagi semua orang juga sama ingin ke kantor. Sama pentingnya. Yang ke pasar sama pentingnya walaupun jualan. Bahkan bagi saya, orang yang tidak baik pun dibutuhkan oleh semesta ini. Betul nggak? Bagaimana kita bisa menjadi orang baik kalau tidak ada mereka? Bukankah kelihatan kita sebagai orang baik ketika kita bisa baik pada mereka? Kalau merekanya tidak ada, kita pun tidak bisa menguji seberapa baik kita. Betul atau tidak? Kita tolong kepada Allah. Ya? Sudah dikasih tahu ayatnya, wasta'inu bisabri wassalah, wasta'inu bisabri wassalah, wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Cara minta tolong kepada Allah tuh kata Allah cukup dua. Yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah sholat. Awas, kalau saya bicara sholat, langsung kalian berpikir sholat yang 5 waktu. Itu juga betul, betul. Ya. Tapi sholat itu ada yang lebih keren lagi. Tidak 5 waktu.
waktu. Sholatnya sepanjang waktu. Itu yang lebih keren lagi. Sesuai dengan arti sholat. Sholat itu artinya adalah waslat. Waslat itu melekat, merasakan kehadiran Allah. Gak usah 5 waktu, sepanjang waktu. Nah, makanya kalau ingin merasakan sholat di dimensi ini, harus ikut pelatihan sholat khusyuk. Baru masuk ke situ. Ini baru bunga-bunganya aja supaya gelisah. Karena Allah bilang di ayat ini, wa innaha lakabiratun ila al-khosiin. Tidak ada, tidak akan bisa kamu minta tolong dengan sabar dan sholat, karena itu amat berat, kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Kalau ingin banyak uang, satu, jemput uang itu karena nggak punya kaki. Yang kedua, belajar berbagi, belajar memberi, uang akan datang. Karena rezeki itu seperti ayam. Kalau ayam dikejar, mau ditangkap susah. Tapi kalau kita menabur beras, ayam datang. Kayak gitu. Jadi kalau kita kesulitan selama ini, satu, tanya dirimu, jangan-jangan itu rezeki yang Allah titipkan padamu hanya untuk dirimu sendiri, lupa berbagi kepada orang lain. Bahkan untuk diri sendiri saja, pelitnya auzubillah. Hidup kayak gitu nggak bisa dinikmati. Jangan dikira loh, orang yang mengumpulkan rezeki itu dikira bahagia. Tidak. Ya, bahkan rezeki banyak bagi orang yang sempit sudut pandangnya malah jadi neraka. Tapi rezeki banyak bagi orang yang luas sudut pandangnya jadi surga. Coba, dulu sebelum punya apa-apa kan biasa. Setelah punya apa-apa bikin benteng rumah tinggi-tinggi. Kan takut. Betul nggak? Kenapa takut? Takut dirampok, takut diambil orang. Karena dia tidak pernah berbagi. Kalau kita berbagi kepada orang lain, semua orang di sekitar kita akan menjaga kita. Kita dijaga oleh mereka. Yang menjaga kita itu cinta kasih. Tidak usah cari ilmu teterak dikadek. Cari ilmu supaya uang ngadek. Itu yang namanya ilmu sakti itu. Jadi kesaktian itu adalah kebaikan kita. Karena kebaikan yang akan menjaga kita. Gak usah pakai pengawal. Gak usah pakai ngiung-ngiung. Gak usah. Gak usah. Semua orang di semesta ini sama pentingnya kok. Sama pentingnya. Jangan merendahkan orang. Jangan karena kita jabatannya tinggi merasa lebih penting dari orang lain. Gak ada pejabat kalau gak ada rakyat. Pagi-pagi semua orang juga sama ingin ke kantor. Sama pentingnya. Yang ke pasar sama pentingnya walaupun jualan. Bahkan bagi saya, orang yang tidak baik pun dibutuhkan oleh semesta ini. Betul nggak? Bagaimana kita bisa menjadi orang baik kalau tidak ada mereka? Bukankah kelihatan kita sebagai orang baik ketika kita bisa baik pada mereka? Kalau merekanya tidak ada, kita pun tidak bisa menguji seberapa baik kita. Betul apa tidak?